sekarang kita mau masuk ke yang paling seru biasa ini ya. Kalau film-film kan ada behind the scene. Waduh. Kita lihat ya, ada beberapa cuplikan behind the scene-nya nih. Coba kita lihat foto-fotonya. Waduh. Waduh. Cek ya kalau lagi syuting ya. Wah, itu Mbak Sabrina deh. Mirip banget. Aduh. Ini pas kapan? Mau foto terakhir. Oh, mau foto. Mau foto. Ada yang di foto. Ngumpet. Lagi. Nyurang mulu. Ibu Sabrina. Muter otak soalnya dia kan. Lu inget scene itu? Oh ini Nah, ini yang lari nih. Nah, itu kenapa ya? Main iseng banget. Oh, cucuk bobo. Oh, cap. Ada juga. Ini mana sih? Oh, yang di Asik. Gitar gue tuh. Iya. Wah, memang pada dasarnya akur nih ya. Akur nih dalam kesehariannya nih. Sahira sama Dela nih. Ini yang hujan-hujanan nih, Pak. Iya. Hujan itu. Ini hujan. Lagi gerimis nih. Nah ini nih tadi lebih. Oh, ini yang tadi sih. Oh iya nih, yang lagi makan. Ini ada uang gede banget ya? nggak sih di belakang? Iya. Sabrina you look different. Itu work mode, Bu. Work mode. Wih di. Lu tau gak baju gue hilang loh yang ini? Sumpah baju gue hilang. Ini keren asli fotonya ya. Iya. Ih, kangen Ih, deh. kangen banget. Season 2. Sampai 8. Iya Tuhan. 100 episode nanti. Nggak apa-apa. Keren ya. Jadi itu beberapa cerita memang tadi kita lihat ya. Jadi behind the scene-nya ya. Ingat nggak Sabrina ada yang gagal itu ada. Yang lari katanya lari di Yang lari itu ya tuh. itu tuh berkali-kali kita kenapa ngulang-ngulang mulu ya? Kan kita juga Nggak biasa lari kali saya rasa. Masalahnya ini kita Leo kan tinggi. Ada beberapa kali dia tuh lari kayak mau patah. Jadi larinya dia tuh harus dikoreoin malah jadi kayak ditahan jangan terlalu lepas ya kayak gitu-gitu. Tapi kan itu lari ada itunya ada skripnya juga kan. Ada. Terus ngomong iya. Kayaknya sih ya. Iya, Suara iya. dialognya. Dia apa soundnya itu goyang-goyang Sound. kayak gitu-gitu. Karena itu sih. kan syutingnya outdoor, terus banyak motor-motor yang knalpotnya wang gitu. Aduh. terus begitu lo silent please. Lah udah lewat. Kayaknya ada dangdutan deh. Iya, sampai gitu ya, sampai ada dangdutan. Ada ini apa? Kita nunggu sampai agak ini. Ondel-ondel. Iya. Jadi nunggu si ondel-ondel awal tuh. Yang di mana? Yang di Barito. Yang di Barito. Yang di lari kita. Oh iya. Makanya Sorry. Ya benar. Bener. Bu, Pak, aku mau ganti nanya boleh gak? Iya. Iya, jadi itu Tadi pas ke sini dong. Oke. Apa sih dong, Pak? Kalau pertanyaannya nggak bener nggak jadi episode 2 loh. Iya benar. Waduh. Tuhan kasih Season hikmat, dua. Tuhan. Kasih hikmat. Untung gue nggak nawarin diri. Nah, Ya, bet. sebenarnya saya pas kecemplung di produksi ini saya rada penasaran gitu sama kayak di BCA itu sendiri tuh sebenarnya gimana sih kayak value-nya, sistem kerjanya kayak kan kita ini kan dari luar banget gitu kan, dari luar kita berusaha mempelajari profesi ini gitu. Yang kita pelajari pun juga ya paling nggak ada seberapa-berapanya gitu loh, tapi Permukaan. iya di permukaan banget. Terus pas kita pelajari kayak kok ternyata suportif, ternyata lingkungannya kok positif, kayak badinya sangat menolong dan lain Dan sebagainya. kreatif juga ya. Dan kreatif. Dan maksudnya kayak gimana sih culture-nya gitu loh Bu? Apakah emang beneran real kayak gitu di BCA? Atau emang sebenarnya tuh lo kurang deep banget, ternyata lebih deep lagi nih sebenarnya. Itu gimana Bu? Boleh tahu nggak? Ini kali ini biar Pak Hendra yang jawab biar kamu bisa ngerjain Pak Hendra. Oh iya baik. Biar balik. Baru saya mau bilang bulian. Jadi ya memang gini ya guys, kalau di BCA itu kalau bicara culture itu kan pasti nggak mungkin dibangun 1-2 tahun. Yap. Jadi sejak foundernya BCA ini kan 63 tahun ya sudah. Jadi founder BCA itu saat dibangun itu prinsipnya membangun dengan 2 nilai sebetulnya. Mencari orang yang jujur, ya, dan mencari orang yang kekeluargaan sebetulnya, punya teamwork yang bagus. Jujur itu nomor 1. Ya. Makanya ya apalagi zaman dulu ya maksud saya ya, Ya. tahun 60-an, tahun 70-an gitu kan, itu pokoknya orang jujur.
Cara yang jujur, karena itu modal utama. Bankers kan dulu juga nggak ada pendidikan seperti yang sekarang gitu ya. Nah, dua hal itu yang terus dibangun dan akhirnya BCA itu pun juga karena dua nilai-nilai itu yang kuat, itu terus bisa jadi sampai saat ini nih ya. Kita sangat kekeluargaan dan kita menjunjung tinggi integritas gitu ya. Nah, terus berkembang setelah pasca diambil BPPN gitu ya, akhirnya kita pindah ke pemilikan baru segala macam. Nah, selanjutnya value-nya berkembang. Bagaimana berkembangnya Buliana? Bisa aja. Bisa ada lagi kreator. Si Pak Hendro pinter banget jadi host. Pinter banget loh, pinter banget semua. Iya, kemudian ya karena banyak tantangannya, setelah itu ya kita kan harus ditantang untuk selalu memberikan inovasi solusi yang terbaik. Jadi ya timbul values yang continuous pursuit for excellence. Jadi apa yang kita lakukan, kita kalau bisa selalu mencari yang terbaik gitu, memberikan yang terbaik. Jadi contoh kemarin di episode kedua kan itu kita nggak give up kan, tetap cari solusi buat nasabah gitu ya, try to get the best. Udah itu kita semua fokus, harus benar-benar tahu customer yang kita hadapi itu sebenarnya butuhnya apa. Kita harus pelajari dengan detail ya, benar-benar dia butuh apa. Nah, itu yang kita sebisa mungkin deliver hasil itu. Nah, ada yang namanya EVP, tau nggak? Employee Value Proposition. Enggak. Apa itu Bu? Nah, itu sebenarnya gini lah. Kalau kita lihat banyak perusahaan, banyak bank, nah apa yang membuat bank ini berbeda dengan yang lain? Kayak competitive advantage-nya apa? Ya, personality apa sih yang menonjol dibandingin yang lain? Nah, ini kayak komitmen perusahaan terhadap employee yang masuk ke kita. Nah, di BCA itu ada dua ya. Jadi kita komit untuk memberikan working environment yang friendly. Ya, lingkungan kerja yang friendly, makanya tempat kerja pun bersih, rapi, sefun mungkin. Orang-orangnya kita membuat orang yang ramah, down to earth, ya, low profile dan sebagainya. Itu lingkungan kerja kan. Nah, yang kedua kita komit untuk continuous improvement. Jadi orang yang masuk itu akan berkembang terus dan perusahaan komit untuk mengembangkan. Jadi mentrain mereka, kalau ada hal baru kita harus lebih dulu tahu, kemudian karyawan kita istilahnya isi ya, dan kasih kesempatan kepada mereka Dari dalam ya, Bu. Aku sih so far asik banget interaksi sama teman-teman Arkom, Mas Randy, Erika, Ega, terus Mbak Bunga, kayak Hendra. Oh, iya bener. Sampai follow-followan di IG Pak. Beneran. Maksudnya jadi ya emang kelihatan gitu, mereka bukan memposisikan dirinya sebagai klien. Iya. Tapi jadi kayak ya udah emang jadinya ya teman gitu, jadi teman kerja gitu. Saat kalian memerankan AO ya, teman-teman yang berempat nih kalian nih, terus pandangan orang-orang terdekat kalian ada nggak komen? Lu jadi orang bank, lu jadi orang BCA lu gitu. Ada nggak? Apa sih tanggapan mereka gitu? Ketika nonton gitu kan, ini kan beda nih ya perannya. Tanggapan mereka sih so far selama ini positif, karena kan ya balik lagi kita berempat dikasih kesempatan untuk nunjukin sisi lain dari seorang banker gitu kan, sisi yang nggak kaku, yang fleksibel. Ternyata mereka juga punya masalah-masalah yang sungguh sangat manusiawi, gitu kan. Nggak cuma kerjanya di desk gitu aja, nggak. It's not like that. It's something else. Dan mereka pun ngerasa kalau misalnya teman-teman aku sendiri ya, mereka ngerasa it's something new for us. Ya, kayak ada beberapa temenku juga bilang kayak, oh ternyata ada ya kerjaan AO, ada ya kerjaan yang sampai ke istilahnya ke pelosok-pelosok, terus ditanya kebutuhannya apa dan kalau bisa dibantu gitu. Sekarang gini aja deh, kita baru tahu yang namanya AO itu dari orang gagal panen jagung, ya udah Pak, gini aja Pak, mending ganti alih ke jahe aja. Lah, itu kan ide dari mana gitu. Dan kalau buat dia ngabisin waktu demi nge-research itu buat satu orang, that's something else yang bisa dipelajarin dan dihargai gitu. Kalau orang lain kan ya udah lu terus aja gagal panen, ya dia tahu. Ini malah dicari jalan keluarnya. Kalau aku mungkin teman-teman banyak yang pangling kali ya, karena biasanya kan Cinta. nggak sehari-hari, maksudnya fleksibel aja gitu, orangnya santai, terus
aku juga host acara traveling yang jalan-jalan mulu dan istilahnya kaget aja gitu tiba-tiba jadi AO yang pakaiannya rapi banget, bengkir gitu kayak hah? Sesuatu yang baru tapi malah bagus kan, jadinya seneng aja gitu kita bisa kita dikasih kesempatan untuk teknik karakter menjadi bengkir yang menyenangkan ini gitu. Dan Ada komen spesifik dari teman-teman orang terdekat kamu? ya itu pangling sih. Oh, pangling. Pangling. Sebenarnya biasanya nggak gitu ya. Ada yang spesifik Pak, mereka pernah ngomongnya gini, sok rapih lu. Panglingnya kan. Karena kalau Leo kan hari-hari kan bewokan kan Pak. Terus tiba-tiba klimis gitu dia. Di screen itu kan nggak boleh bewokan, jadi harus klimis. Ini sih kita nggak rekrut kok. Kalau Karin, Kalau saya sih Saya apa ya? Paling kalau yang spesifik dibilang pinter. Bego apa ya? Iya, dibilang pinter aja gitu. Mungkin dibilang ya mungkin pas kali ya bahwa ini nggak ngerti juga deh. benar, aku kan juga bilang gitu kan dari situ. Ih, ini kok dia kayak ngerti gitu ya. So ngerti padahal. Nah, Bu Liana tadi kan ngomong nih, Leo nih, ini kalau kayak gini sih nggak direkrut BCA nih. Sekarang saya mau coba tanya kalian sendiri nih, sama Sabrina juga lah. Sebenarnya mau nggak kerja di BCA? Mau aja sih kalau cara kerjanya kayak gini sebenarnya Mau aja sih Saya Pak. mau sih, tapi BCA mau nggak ya dari mana? Iya. Mau banget kerja kerasnya. BCA perlu nggak ya orang-orang kayak kita? Itu kali Bu pertanyaannya kali Pak. Soalnya kalau aku pikirannya kan bank itu kan formal banget gitu kan, orang-orangnya kaku gitu kan, tapi ternyata pas syuting ini enggak gitu kan, kayak orang-orang advertising juga gitu kan ya jatuhnya. Tapi tergantung Kayak bidangnya bisa juga sih gitu jadinya. mau sih kerjain, ya nah itu pertanyaannya, bisa aja mau nggak? Mau nggak sama kita, mohon maaf nih. Coba Ibu kasih satu pertanyaan clue. Ini pertanyaan seleksi karyawan BCA. Ada yang contekan nggak ya? Dari berlima ini yang kira-kira layak, kira-kira siapa gitu? Oh begitu sih. Gimana kalau kita langsung pulang aja? Paling tidak kan, oh ini kayak malah cocok nih untuk AO BCA untuk next episode. Waduh, gitu ya. Waduh, susah juga nih. Jangan dong Pak, takut nggak diperpanjang. Jangan dong Pak, kan orang-orang jadi tahu nih Pak kalau Mia nggak sepinter ini. Ayo kalau hadapin kegagalan ya, menghadapi nasabah. Apa yang akan dilakukan? Nah, gimana caranya menurut kalian? Nah, Ayo. yang bisa pencet bel. Ya, dari yang confident dulu. The confident. Kalau dapat yang ngeyel, Ah. yang ngeyel. Paling Jadi persisten ya dia. Oh, nggak begitu gitu. persisten, oke. Dia ngomong satu, kita ngomong satu, dia ngomong 10 gitu. Kita ngomong satu, ngomong 10. Gimana caranya untuk kita ngomong satu itu tapi semuanya padat singkatan jelas. Jadi ada data, ada ada prospek ke depannya, terus semuanya itulah. Dan disampaikannya dengan cara satu ngeyakinin with a smile and be friendly. If you still don't want to. Terima nggak Pak? Oke lah. Jangan terpaksa gitu dulu. Coba dulu. Kalau Sahira, Karin. Aku Kenapa ngincer gue banget? Karena dia tahu lo nggak bisa nih. Dia tahu lo nggak bisa. Tapi kalau tadi kan katanya Dela kan Pak jangan saya nanti ketahuan nih kan. Apa ya kalau yang ngeyel gitu ya, kalau ya mau nggak mau kan dengerin dulu aja ya dia mau ngomong apa gitu. Sampai nanti maksudnya selesai dia misalnya dia keluarin pendapat itu, dia ngomong itu kita dengerin sampai akhir, terus nanti baru kita kasih apa ya, kayak keyakinan gitu loh, kasih yakinin dia nggak loh Pak atau Bu, jadi sebenarnya seperti ini seperti itu gitu, dengan apa sih namanya ya pokoknya data-data yang kita punya gitu, diyakinin aja. Gimana caranya
Gitu kali ya. Tapi ya, Sahira ya sebetulnya. Tapi tapi yang kamu perankan ketika ketemu ibunya Pak Fandi itu sebetulnya live, tapi kisah nyata menurut saya. Tapi ibunya ini justru yang jadi Pak Fandi gitu loh. Kalau ini kan Pak Fandinya kan, Pak Fandi masih baik kan, jadi Pak Fandi yang meyakinkan si ibu. Kenyataannya ada orang-orang yang ketemunya ibunya si Pak Fandi itu, apa kamu suruh-suruh saya, nggak mau saya. Kamu mau kasih gitu misalnya gitu kan, enggak. Nah itu gimana? Nah, tapi kuncinya betul, passion, kasih data. Tapi pertanyaan dulu, terima nggak? Terima deh Pak. Bagiannya apa belum tahu tapi. Terima aja dulu Pak, terima. Oke, teman-teman, ini seru banget ya kita ya. Kita bisa cerita-cerita, berbagi cerita bareng dari proses praproduksi, produksi, terus behind the scene-nya, value-value BCA, kita juga sudah banyak cerita ya. Terima kasih ya buat semuanya ya, buat Sabrina, Sahira, Della, Leo, Albert, yes, gua akhirnya. Thank you. Dan tentunya Ibu Liana. Thank you, Ya. Pak. Jangan lupa ya follow terus sosial media BCA untuk tahu lebih banyak mengenai BCA. Tetap sehat teman-teman ya. Amin. Jaga jarak, jaga Yes. protokol Amin. supaya kita semua tetap sehat dan terus maju. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Thank you. Thank you semuanya. Thank you.